Kenapa kamu di sini? Aku mencarimu. Penjaga asrama bilang kamu belum pulang. Aku sudah menunggu di sini untukmu. Berapa lama kamu menunggu? Tidak lama, hanya 2 jam. Katakan, kenapa kali ini kamu membatalkan janji? Hari ini aku. Oke, tidak perlu bilang, aku bisa menebaknya. Sudah hampir. Sebelum membicarakan yang lain, tapi, bisakah kamu tidak mematikan teleponmu lagi? Kamu tahu tidak, aku sangat khawatir karena tidak bisa menemukanmu. Aku benar-benar tidak sengaja, teleponku rusak. Aku tidak bisa menyalakannya. Telepon rusak, oke. Kamu selalu punya alasan. Tapi kali ini, aku benar-benar marah. Aku marah sampai pertandingan bola kalah, katakan. Apa yang akan kamu berikan untuk menebusnya? Aku sudah beli 2 tiket film untuk besok. Besok aku juga tidak ada kuliah, pulang kerja juga cepat. Kita nonton film saja. Ini baru benar. Aku naik dulu. Senyum dong. Aku pergi. Maaf, aku terlambat. Apakah filmnya sudah mulai? Tidak apa-apa, baru mulai 10 menit. Masih sempat, ayo pergi. Populer dan klasik bersatu, hanya untuk membuatmu menikmati. Film hari ini bagus sekali. Aku tidak tahu apakah karena kamu yang menemaniku menonton. Selamat datang di Suara Timur Cina. Maaf, kamu tetap melewatkan awalnya. Sebenarnya menurutku, selesai atau tidaknya film tidak terlalu penting, yang penting adalah kita menontonnya bersama. Bisa dibilang sangat menarik dan berliku. Hari ini kami membawakan untukmu lagu tema dari drama ini, Surga 3 Inci. Ini baru seperti pacar. Aku sangat penasaran, seperti apa pacar idealmu? Seharusnya seperti apa? Aku juga tidak bisa menjelaskannya, intinya, seharusnya bisa lebih mendengarkan kata-kataku. Tapi kamu sudah melakukan yang terbaik, kalau kamu bisa meluangkan sedikit waktu lagi untuk menemaniku, maka akan lebih baik. Aku naik dulu. Tunggu sebentar. Ini untukmu. Ponselku masih bisa diperbaiki, aku tidak bisa menerimanya. Terima saja, siapa tahu aku tidak bisa menemukanmu lagi. Yang khawatir bukan aku. Tapi ini terlalu berharga, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Anggap saja aku meminjamkannya padamu, aku pergi dulu. Oh ya, jangan lupa kirim pesan padaku, dan kalau kamu tidak ada waktu, aku yang akan mencarimu, aku pergi dulu. Lari cepat juga ya. Olivia, ini pertama kalinya kamu terlambat. Meskipun hanya terlambat beberapa menit. Apa akan dipotong gaji? Tenang, bos akhir-akhir ini jarang datang. Aku tidak akan memberitahunya. Apa kamu sebentar lagi lulus, urusan sekolah banyak ya? Ada sedikit masalah, jadi agak terlambat. Senang ya masih bisa sekolah, bisa dijadikan alasan terlambat. Angkat saja, aku tidak akan bilang ke bos. Ada kamera pengawas di sana. Takut apa kalau ketahuan, paling-paling hanya 100.000. Mas, gaji saya sebulan cuma 3 juta. Rata-rata sehari 100.000. Kalau angkat telepon dipotong 100.000. Apa untungnya buat saya?
Selamat datang. Duduk di sini saja. Silakan ke sini. Oke, ini tempat favorit saya. Tempatnya bagus ya? Cepat siapkan. Oh ya, tadi pertanyaannya apa? Belum selesai. Dia tanya, Baik, tunggu sebentar. joran atau sekarung ikan? Mana yang lebih menguntungkan? Ini lucu ya. Saya sedang bicara bisnis, ngomongin mancing-mancing. Kamu setuju kan? Pertanyaan apa ini? Ya ya. Kamu ketawa apa? Kamu tahu jawabannya. Sebenarnya inti pertanyaan ini bukan pilihan jawabanmu apa, tapi di balik pilihanmu. Model bisnis yang sesuai. Kamu pilih yang mana? Kalau saya akan memilih sekarung ikan karena bisa menjual ikan itu. Lalu uang hasil jual ikan bisa dipakai untuk membeli joran. Kemudian joran itu disewakan, dapat uang sewa. Ini cara tercepat untuk menghasilkan uang. Tapi kalau mau berkembang jangka panjang, aku akan memilih pancing yang bagus sebagai modal nyata, lalu menginvestasikannya ke ahli memancing profesional dan ikut saham, terus bagi hasil secara berkala. Kamu paham soal operasi modal ya? Aku belajar keuangan waktu senggang, bekerja di sini. Aku belum pernah lihat kamu baru ya, namanya siapa? Nama aku Olivia. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan temanku. Kalian mau minum apa hari ini? Bagaimana kalau hakushu? Kamu yang traktir, terserah kamu. Demi tips segitu perlu sampai rebut pelanggan. Olivia itu pakai otak buat dapet tip. Memang pantas disebut mahasiswa berprestasi. Mahasiswa berprestasi gimana juga harus kerja di sini. Kerja dulu. Silahkan dinikmati. Jangan buru-buru pergi, kami berdua pengen ngajak kamu minum. Maaf, aku gak boleh minum alkohol saat kerja. Gak mau kasih muka gitu ya, lagi pula kerja di bar tapi gak minum alkohol. Ayolah, 1 gelas aja. Sebentar ya. Terima kasih sudah mentraktir aku minum. Kalau gitu aku minum ya. Udah habis, kalau butuh apa-apa lagi panggil aku ya. Boleh juga nih. Ayo. Mending aku temani kalian minum deh. Duduk. Ayo nanti nonton film yuk. Oke. Hati-hati ya, datang lagi ya, oke. Taruh di sini aja, sisanya aku yang urus, udah malam juga. Pulang cepat ya. Aku ganti baju dulu deh, makasih. Dah. Gak apa-apa kok bisa mabuk gini. Dilap dulu.
Muntahin aja biar enakan. Terima kasih. Aku mau pulang deh, terima kasih. Kamu mabuk gini gimana pulangnya, nanti aku antar ya. Gak usah. Dengar. Tenang, dengar. Halo, halo Pak. Apa yang terjadi di sini? Ada apa Pak? Apakah Anda merokok? Saya tidak merokok sama sekali, cepat selesaikan ini. Ambilkan handuk untuk Pak, baik. Pak, handuk, cepat bersihkan. Kalian cepat selesaikan pekerjaan. Baik, Maaf, detektor kami mungkin ada masalah. Ya, detektor kami sudah tua. Apakah Anda butuh air panas atau yang lain? Kalian bercanda, tidak perlu. Apa ada masalah, Pak? Bukan, apa yang kalian lihat di sini? Maaf, Pak, handuk ini tidak gratis. Perlu ada tip. Ini. Ya, ini berbayar, maaf. Simpan baik-baik. Terima kasih. Apakah ada yang lain yang Anda butuhkan? Sial. Kamu ambil rokok untuk ini ya. Merokok berbahaya bagi kesehatan. Nanti saya kembalikan. Saya pergi dulu, bye. Cepat bersihkan. terima kasih. Pak, totalnya 276,2. Apakah Anda butuh kantong? Kantong 200. Kantong plastik juga bayar. Ini tarif standar. Apa tarif standar? Saya sudah beli banyak barang. Kantong selalu gratis, ambil satu saja. Maaf, toko kami selalu membayar untuk kantong. Bercanda. Kantong plastik juga bayar. Saya tidak pernah dengar. Saya. Atau toko kalian terlalu hitam, ini biaya jahat. Panggil manajer toko, saya mau tanya jelas. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang kamu tunjuk tidak punya sopan santun. Kamu saya pa, kamu tarik saya kenapa? Saya pacarnya, ada apa? Pacar, kamu pegawai toko. Beginilah cara melayani pelanggannya. Baik, saya kasih tahu, hari ini. Jangan sentuh aku, hari ini aku pasti akan menghubungi asosiasi konsumen. Aku akan mengeluh agar toko kalian tutup, mengerti? Tuan, maaf. Kalian begitu menindas orang. Anda tenang dulu, Yan Xiao Chen. Kamu tidak mau bekerja lagi. Kalian teriak apa? Ini bukan salahnya. Hanya kamu yang bisa teriak, aku juga bisa. Aku bilang, mengeluh ya. Aku juga bisa. Aku pelanggan adalah Tuhan, tahu tidak? Maaf, jangan kira kamu tinggi besar. Lalu bagaimana? Menindas aku ya? Kamu berani pukul aku? Maaf. Manajer. Maaf. Bukan salahmu, kamu minta maaf sama mereka apa? Kamu lihat, kamu merekrut pegawai seperti apa? Dia mau pukul aku, kamu tahu tidak? Aku tahu Anda, tenang dulu. Benar-benar maaf. Kualitas apa? Bagaimana kamu merekrut orang? Ada waktu kamu atur dong. Maaf Tuan, Yan Xiao Chen, kamu dipecat. Bukan manajer, kamu dengar penjelasanku. Tadi menjelaskan apa? Tidak kerja ya tidak kerja, toko jelek, orang jelek. Anda tenang dulu. Bisakah kamu diam? Anda tenang dulu. Kamu lihat pegawaimu. Tas plastik itu aku kasih. Jangan marah, Anda tenang dulu Tuan. Minta uang sama aku, tahu tidak? Aku tahu. Bagaimana? Tadi aku cukup keren kan? Sebenarnya tidak ada masalah. Kamu tahu tidak? Semuanya rusak karena kamu. Tadi itu tidak ada masalah, jarinya hampir menusuk, menunjuk mukamu. Kamu juga tidak boleh teriak sama dia. Kenapa kamu begitu impulsif? Aku cuma ingin melindungimu. Kamu tahu tidak? Karena kamu ribut, aku tidak hanya kehilangan pekerjaan. Gaji yang seharusnya aku dapat, aku tidak bisa dapat. Kamu ribut sama aku, cuma untuk gaji itu. Berapa aku kasih? Apa-apa? Kamu menghina aku ya? Bukan itu maksudku, kamu ambil uangku. Lebih baik daripada kerja di sini, menerima perlakuan seperti ini. Aku kerja kenapa?
Aku kerja, aku dapat uang hasil kerja kerasku. Aku merasa nyaman dengan pengeluaranku. Bagaimana denganmu? Aku jelas-jelas peduli padamu, ingin melindungimu dari perlakuan buruk. Kenapa kamu bisa bilang begitu padaku, Yan Xiaochen? Kamu agak keterlaluan. Seorang pacar seperti aku, masih kalah penting dengan pekerjaan part-time MU. Kamu lihat siapa? Liu Xinhui. Boleh juga kamu. Xiao Yuhuan. Kamu ngapain? Serius dengerin pelajaran. Orang bilang, kalian cuma punya ingatan 7 detik. Itu artinya apa? Artinya kalian gak pendendam. Sama seperti aku, apalagi. Aku ini laki-laki sejati. Aku bisa fleksibel. Menurut kalian, haruskah aku mengirim pesan padanya, untuk menjelaskan apa yang ingin kukatakan? Gak bisa, kalau begitu. Mungkin aku langsung aja ke tempatnya. Apapun yang dia katakan, aku akan dengar, sudah diputuskan. Aku duluan ya. Yan Xiaochen, aku ada yang mau bilang. Aku masih harus kerja Jangan part-time. pergi dulu, cuma beberapa menit. Masalah kemarin itu salahku. Aku sebenarnya juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Kamu bilang siang kerja part-time, malam aku kirim pesan. Kamu juga sering gak balas. Aku sudah mikir, ini sebenarnya salahku. Aku gak memberimu rasa aman yang cukup. Kedepannya kamu gak usah kerja part-time, aku yang nafkahin. Kamu masih belum mengerti. Aku mengerti, kita sekarang kan masih kuliah, tunggu aku dapat kerja nanti. Aku akan cari uang sendiri untuk nafkahimu, menurutku kamu gak perlu membuat dirimu terlalu tertekan. Sebenarnya antara kita, bukan soal siapa yang benar atau salah. Cuma cara berpikir kita, benar-benar berbeda. Apa maksudnya, kita kan sebaya? Apa sih nilai-nilai yang berbeda? Susah ngomong sama kamu. Yan Xiaochen. Sekarang kamu bahkan gak mau ngobrol sama aku ya? Baiklah, kalau begitu, kita putus saja. Baik. Putus ya putus. Kamu masih ada urusan. Tenang saja, lepaskan. Yan Xiaochen. Sampai jumpa. Kian. Baru saja aku dengar kabar gosip besar. Aku dengar dari Xiao Yuhuan dan teman-temannya. Yan Xiaochen dan Shen Hou sudah putus.
Dari dulu aku sudah tahu hubungan mereka tidak akan langgeng. Keduanya memang tidak cocok. Menurutku, Shen Hou akhirnya sadar wajah asli Yan Xiao Chen dan memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar, mengingat kondisinya. Sudahlah, kalau mau jadian sama seseorang, seharusnya dengan orang seperti Qian Qian, sudahlah. Paketmu. 1 yuan. Putus cinta pun tidak mempengaruhi semangatmu untuk mencari uang. Daripada sibuk menggosip orang lain di sini, lebih baik kamu revisi makalahmu dengan baik. Sudah 3 kali revisi belum lulus. Bagaimana kalau begini, bayar aku 500 yuan. Aku yang tulis, pasti lulus. Siapa bilang aku 3 kali tidak lulus? Pagi tadi di kelas profesional yang kamu tidak hadiri, Profesor Wu sudah membandingkan makalah kita berdua. Sebagai contoh positif dan negatif, apa? Xian, kamu baik-baik saja. Aku dengar kamu dan Shen Hou. Aku baik-baik saja, yang penting sudah berlalu. Lagi pula kita memang bukan dari dunia yang sama. Ini, ayahku bawa dari Amerika, untukmu. Apa ini? Ini mahal ya? Suka. Kamu memberikannya padaku. Terima kasih. Sama-sama. Ayo, monyet. Jangan bilang kamu masih ingin mencarinya, aku bilang. Kuda yang baik tidak akan makin rumput yang sama, kalau sudah putus. Jangan terus-terusan merindukan. Apa merindukan? Aku sedang melihat tim lawan. Itu baru benar, aku juga tidak tahu kenapa dulu kamu tertarik pada si mata duitan itu. Betul. Urus urusanmu sendiri, ayo pergi. Kamu gila ya, berdiri di sini 2 jam kena angin. Kamu bahkan membeli bunga, hanya untuk melihatnya sebentar ya. Kamu cari masalah ya. Kamu ngapain sih mau ngejar aku ya? Udah deh, dia juga bukan bidadari turun dari langit. Kamu dengar enggak? Katanya dia sering nemenin di bar. Jadi pelayan aja ya, jadi pelayan. Bilang sesuatu dong, kamu belum cukup dimainin sama dia ya. Kamu mau kemana? Refreshing. Mr. Cheng, kita sampai. Selamat datang. Masih ada tempat enggak? Nomor 9,
terima kasih. Wanita di sebelah sana minta minuman yang sama. Sebentar ya. Ini punya aku yang pergi. Kalian shoot, siapa yang menang yang pergi? Oke, lagi. Curtis, Sian. Gunting back to Curtis. Nomor 9. Aku menang. Hai William. Hai. William, selalu pilih kasih. Selamat sore, ini menu minuman kami. Whisky ya. Mau merek apa? Black Label. Mau 1 gelas atau 1 botol? Kami juga ada piringan camilan dan piringan buah. Mau pesan? Boleh. Kalau gitu 1 piringan camilan. Oke. Totalnya 680. Nggak usah kembalian. Terima kasih. Tamu di sebelah sana, pesan 1 botol Black Label dan 1 piringan camilan, tapi tipnya banyak. Banyak juga ya. Akhir bulan nanti aku naikkan gajimu. Kamu bilang apa sama dia? Nggak bilang apa-apa, sama kayak yang lain. Suka rebut tamu, apalagi yang suka kasih tip besar. Kalian bilang dia datang sendiri, punya pacar nggak ya? Dia ganteng banget, dan royal lagi. Kayaknya nggak mungkin nggak punya pacar deh. Ayo, kita adu. Siapa yang bisa menraktir dia makan, dia yang menang. Saya rasa saya bisa, siapa yang mau ikut? Saya dengar, dia bekerja di bidang keuangan. Tahun ini baru kembali dari luar negeri. Terlalu sibuk bekerja, tidak ada waktu untuk urusan asmara. Sayang sekali, sayangnya tidak ada yang bisa menang. Maaf, boleh tanya, toiletnya di mana? Di sana, terima kasih. Menurut saya, orang sukses seperti ini. Setiap hari hanya tahu lembur, membosankan sekali. Jadi apakah saya bisa mengartikannya sebagai, tidak bisa makan anggur bilang anggur asam? Baiklah, kita batalkan saja. Tunggu sebentar. Sekarang saya ikut masih bisa? Di sini ya, hari ini jarang bisa berkumpul lengkap. Untuk merayakan ulang tahun Dewi Kian-Kian kita, malam ini kita harus bersenang-senang, baik. Jangan begitu, nanti jangan memaksa minum wanita. Saya memaksa minum wanita. Yushen, menurutmu saya orang seperti itu? Kamu memang begitu, kamu. Lanyue. Nama ini kenapa terdengar familiar ya, Kian-Kian? Kenapa kamu memilih merayakan ulang tahun di sini? Apakah bar ini tempat Yan Xiaochen melayani minum? Bekerja di sini tidak berarti melayani minum, oke? Semuanya jangan menyebarkan rumor lagi. Dan saya sudah berdiskusi dengan Xian, dimanapun kita merayakan, tetap merayakan. Di sini, dia juga bisa dapat komisi. Sekalian menghilangkan rumor itu. Dia sudah kembali. Bisa pakai mikrofon? Ya, bisa. Terima kasih. Hari ini Kian-Kian yang traktir, apa kita bisa pesan anggur bagus? Besok. Hei, saya ganggu sebentar. Tuan di meja 9, halo. Anda, halo. Saya ingin mengajak Anda makan bersama. Saya sangat tulus ingin mengajak Anda makan bersama. Tempatnya sudah saya pesan, waktunya terserah Anda. Restoran ini, bangunannya sangat megah dan suasana makannya juga sangat nyaman. Masakan utara selatan lengkap, masakan Tionghoa barat lengkap, dan ada berbagai barbeque, berbagai sup tersedia, apapun yang Anda inginkan. Semua ada di sana. Ini kata-kata apa sih? Kalau bisa menang, aku makan meja ini. Gadis ini keren ya, benar-benar berani. Berani banget, benar-benar punya nyali. Aku benar-benar sangat tulus. Ingin mengajakmu makan, jadi tolong terima ajakanku. Bagaimana? Oke, Tolong.
Baik, aku setuju. Meja kita ini asli kayu. Mungkin bakal susah dicerna ya, baiklah. Kian-kian. Oke. Apel, bisa bantu temanku bawa mereka ke ruang dalam ya? Terima kasih banyak. Aku sebentar lagi datang. Aku bilang boleh, bisa mikir cara begitu. Bikin dia nggak bisa nolak, keren. Benar-benar nggak nyangka, Yan Xiaochen ini baru putus sama Shen Hou, udah ada target baru. Benar-benar melihat sendiri, akhirnya aku tahu gimana dia bisa ngejar Shen Hou. Monkey ini sia-sia aja. Yan Xiaochen udah move on. Kian-kian mau minum apa? Xian, kamu aja yang pesanin, aku nggak ngerti. Kalau gitu, aku yang atur. Ya, Terima kasih. tunggu sebentar ya. Gimana dia bisa santai aja ya? Memang tebal muka. Aku mau lihat, kalian kasih kado apa? Ayo. Selamat ulang tahun Kian-kian. Terima kasih. Selamat ulang tahun yang berulang tahun. Ini, aku yang siapin, ini. Shen Hou yang siapin. Bukan, punyaku nggak dilihat sama sekali ya. Nanti aja dilihat. Bagus nih, cepetan dipasang. Coba dulu, cepetan dipasang. Aku bantu. Bagus nggak? Bagus, bagus, bagus. Kian-kian, aku siapin beberapa camilan. Terima kasih. Ayo. Telepon Monkey. Monkey. Monkey kapan datang? Kapan kamu datang? Tinggal kamu. Kian-kian, Monkey minta aku ucapin selamat ulang tahun, dia nggak bisa datang. Kalau gitu, tolong bilang terima kasih sama dia. Kian-kian bilang terima kasih. Kamu sibuk aja. Dia kenapa nggak datang? Nggak datang juga nggak apa-apa, biar nggak lihat beberapa orang. Di sini main mata juga nggak enak. Zhao Yuan, aku anggap kamu teman, ngomong nggak pakai filter. Kalau ada lagi, jangan salahkan aku. Kalau ada lagi, kamu bisa ngapain aku, Yushen? Xian, duduk sama kita main yuk. Aku kerja, nggak main. Kalian main aja, selamat ulang tahun. Jangan cuma duduk aja, ayo. Selamat ulang tahun Kian-kian. Terima kasih. Selamat ulang Terima tahun. kasih. Terima kasih. Ayo. Selamat ulang tahun. Miss Yan, Halo, kamu tahu nama belakangku Yan? aku tanya bartender, Yan Xiaochen kan? Iya, ada apa? Kita kayaknya belum janji waktu makan. Maaf Pak. Bisa bantu aku? Bantu apa? Barusan aku sama teman kerja. Taruhannya adalah, kalau kamu setuju makan sama aku bisa dapat uang. Tentu saja kamu cuma pura-pura aja. Cuma sebentar, boleh? Kamu butuh uang ya? Aku cuma terjebak, nggak bisa turun. Tapi kalau aku dapat uang, aku bisa bagi sama kamu. Deal. Ini uang yang aku menang tadi. Aku suka kejujuran dan langsungmu. Tapi aku sudah janji, aku sudah berkomitmen. Aku pasti akan lakukan. Terima kasih sudah bantu aku malam ini. Walaupun aku tahu uang ini mungkin nggak cukup buat minumanmu. Kalau kamu benar-benar mau berterima kasih,
Mending kita makan sesuai janji. Oke, aku kan sudah bilang, tempatnya sudah aku tentukan, waktunya kamu yang tentukan. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin N tahun lagi. Besok boleh. Oke, Bolehkah minta nomor teleponmu? Besok aku bisa hubungi. Minum yang banyak ya harus. tapi uang ini, Nomor teleponku Cheng Siwan. Kalau ada apa-apa bisa hubungi aku. Berhenti, kamu mau kemana monyet saja nggak peduli kamu kenapa. Kamu nggak tahu berapa banyak minum monyet waktu mereka putus. Sampai sekarang masih nggak bisa move on. aku biasanya ada kelas susah terima telepon. Langsung aja kirim pesan ke aku. Oke, besok ketemu. Malam ini terima kasih. Dah. Lihat tuh, lihat tuh. Ayo pergi. Ayo, ayo, udah nggak peduli, ayo. Kian-kian selamat ulang tahun. Terima kasih. Shenhou benar-benar dermawan ya. Meskipun orangnya nggak datang tapi hadiahnya lebih berharga dari siapapun. Benar-benar memberi muka. Yan Xiaochen kasih apa? Kamu buktiin ke semua orang dia nggak di bar buat temenin minum. Khusus pilih bar tempat dia kerja. Ulang tahun. Dia nggak kasih apa-apa. Aku sama Xiaen nggak perlu hal-hal formal kayak gitu. Kian-kian selamat ulang tahun. Kamu kasih aku. Buka aja lihat. Agak kurang bagus sih. Karena aku suka red velvet waktu lihat di acara masak. Kamu bikin. Iya, aku pinjam dapur di bar tadi. Diam-diam belajar sama Koki. Nggak tahu rasanya gimana, kamu coba. Gimana? Enak. Oke, suka aja. Ini hadiah ulang tahun aku kali ini. Paling bermakna. Besok kamu ajarin aku bikin. Nggak masalah kalau kamu mau makan aku bikin. Terima kasih. Makan lagi. Aku nggak makan, coba sendiri, ayo cepat. Shenhou, kamu tahu tadi aku di Blue Moon Bar. Kau lihat sesuatu, Yan Xiaochen. Aku bilang padamu. Dia minum terlalu banyak, minum terlalu banyak. Minum terlalu banyak, minum terlalu banyak, bangun dan minum. Makan. Apakah saya meminta Anda untuk mengirim pesan? Aku sudah di depan sekolah. Saya pikir ini adalah istirahat makan siang. Bagaimana kau tahu di sekolah mana aku? Siswa yang menebak dan bekerja akan memilih tempat yang lebih dekat dengan sekolah mereka. Jadi kalau kau salah menebak. Mungkin, tapi aku pikir aku seharusnya tidak salah. Hai.
Ayo pergi. Pergi makan.